Jujur, saya bingung buat video ini, tugas video ini harus mulai dari mana. Pas saya pikir-pikir, tapi hari ini akan saya lawan. Saya Ahmad Anwar Ardalili dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Tugas UAS Pamitra. Wow. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengertian konsep strategi manajemen strategi syariah. Nah, yang dimana menjelaskan bahwa apa itu manajemen strategi syariah itu adalah proses penyusunan arah, rencana, dan langkah-langkah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam konteks manajemen Islam. Proses ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan seperti manajemen konvensional, tetapi juga harus berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, yang dimana artinya setiap strategi dirumuskan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selain itu juga tujuan utama formasi strategi dalam manajemen Islam itu bukan hanya untuk mencapai profit dan keuntungan duniawi saja, tetapi juga harus mendapatkan keberkahan dan menciptakan kemaslahatan bagi banyak orang, serta menjalankan aktivitas organisasi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, strategi yang disusun harus mempertimbangkan aspek etika, moral, dan juga tanggung jawab spiritual, sehingga tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga harus membawa kebaikan secara menyeluruh. Adapun jadi tujuan formasi strategi dalam Islam itu arah atau hasil yang kita ingin capai ketika organisasi menyusun prinsip tujuan utama. Nah, apa sih prinsip syariah dan tujuan utamanya itu apa? Jadi tujuan utamanya adalah agar organisasi mencapai target dan efektif dan efisien dalam tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan begitu seperti langkah bisnis, tidak hanya bernegosiasi, bukan hanya untuk menanyakan harga jual aja, tapi ada penghasilan materi, tapi juga harus nilai ibadah. Selain itu, formasi strategi manajemen Islam bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi itu berjalan sesuai dengan syariah. Contohnya seperti menghindari riba, goror, maisir, dan hal-hal yang lainnya. Hal ini penting ya teman-teman, agar usaha tetap halal dan tidak merugikan pihak lain. Tujuan lainnya adalah memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar, sehingga keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menguntungkan pemilik atau usaha, tetapi juga harus membawa dampak positif bagi lingkungan sosial. Nah, dengan demikian tujuan formasi strategi dalam manajemen Islam itu mencakup keseimbangan antara pencapaian tujuan organisasi, kebutuhan terhadap syariah, dan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi umat. Adapun landasan, apa sih landasan strategi manajemen strategi syariah itu? Adapun landasan yang pertama yaitu dasar
menjadi pedoman dalam setiap proses penyusunan strategi organisasi. Landasan pertama adalah tauhid, ya teman-teman, yang berarti setiap aktivitas organisasi itu harus diniatkan, hati kita harus diniatkan dengan bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang kedua yaitu keadilan. Ingat teman-teman, keadilan yang dimana memastikan bahwa setiap keputusan strategi tidak merugikan pihak tertentu dan memberikan perlakuan secara seimbang kepada semua pihak yang terlibat. Jadi, kita harus adil, jangan korupsi, teman-teman. Selain itu dapat prinsip amanah dan kejujuran yang mengharuskan organisasi itu menjalankan strategi dan tanggung jawab dan transparansi dan terhadap kecurangan. Keempat, landasan ini. Nah, jadi teman-teman yang satu itu ada tauhid, keadilan, amanah, dan kejujuran. Jadi keempat landasan ini itu menjadi fondasi penting agar formasi strategi dalam manajemen Islam dapat Islam tidak hanya efektif secara bisnis, tapi juga harus dengan nilai moral dan syariahnya itu harus dapat ya. Nama juga syariah itu harus syariahnya itu harus dapat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.